Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sekarang tentang pencarian jurnal ilmiah keperawatan. Kalau kita lihat ya, banyak sekali tipe artikel ya. Artikel jurnal yang sudah dipublish atau yang sudah dipublikasikan, dari mulai review artikel, original research artikel, ada letter atau communication, ada opinion, ada clinical case tadi ya, studi clinical ya atau studi kasus, ada technical report, ada conference proceeding, ada data paper, ada book review, ada clinical trial ya. Jadi banyak jenisnya untuk artikel jurnal itu. Jadi teman-teman kalau misalnya cuman hanya tahu bahwa artikel itu berupa penelitian, enggak juga ya. Jadi artikel itu banyak macamnya, ada review book juga ya, kayak misalnya kita mereview buku gitu ya. Terus juga tadi misalnya mereview artikel gitu. Itu juga termasuk ke dalam artikel jurnal ya. Selanjutnya ini perbedaan antara konferensi dan paper jurnal ya, atau tulisan pada jurnal ya. Nah, saya mau jelaskan bahwa kalau conference paper atau proceeding cenderung merupakan tulisan ilmiah pendek dan hanya berisi bagian yang paling menarik dari hasil penelitian. Sedangkan jurnal paper cenderung merupakan tulisan ilmiah panjang, berisi informasi yang lebih rinci yang memungkinkan replikasi dan pemahaman secara utuh dari hasil penelitian ya. Nah, sekarang nanti kita akan bertanya, kenapa sih jurnal itu harus terindeks Scopus atau Easy Thomson ya? Karena ini dua database atau dua indeks yang terbesar ya di dunia dan juga yang paling terkenal ya. Kita akan memahami citasi database Scopus dan WOS. Scopus itu apa sih? Ya, Scopus itu adalah kumpulan database ya, merupakan database yang di dalamnya berisi literatur, ya, berisi jurnal saintifik ilmiah, ya, jurnal ilmiah, terus buku, ya, terus juga conference proceeding gitu ya, merupakan yang terbesar ya. Begitu juga ada yang namanya WOS atau Web of Science ya, Web of Science. Secara online merupakan database juga sama ya, yang berisi tentang buku, jurnal gitu, conference proceeding, cuman lebih ketat gitu ya, atau secara artian bahwa hanya menampilkan jurnal-jurnal atau artikel jurnal yang benar-benar berreputasi dan benar-benar penuh dengan seleksi gitu, seperti itu. Lalu apa sih Scopus itu? Ternyata Scopus itu adalah sebuah perusahaan ya, Nah, terus juga dia membuat produk-produk ya, dari mulai academic library resource ya, jadi kayak sumber perpustakaan yang akademik, terus juga fokus terhadap informasi gitu ya. Terus juga ada 15.100 judul ya tentang saintifik atau tentang penelitian baik sosial ya, terutama sosial ya, dan juga ada 4.000 publisher ya. Jadi penerbit ya, memiliki 4.000 penerbit. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh Scopus. Dan Scopus itu apa sih? Scopus itu ada sebuah perusahaan ya. Nah, bedanya Scopus sama Web of Science juga sama ya, sebuah perusahaan juga, cuman bedanya kalau Web of Science itu lebih sedikit ya dibandingkan Scopus. Scopus itu yang paling banyak ya. Dan apakah artikel Scopus itu masuk juga di Web of Science? Ya, kita lihat irisannya, ternyata ada juga yang masuk di Web of Science ya, sekitar 14.351. Ada juga yang hanya Web of Science saja, ada juga yang hanya Scopus saja, seperti itu. Nah, kita
bahas tentang original research article. Ya, yang ini yang sering kita lakukan atau yang sering nanti teman-teman ketika skripsi meneliti langsung secara langsung itu namanya original research article ya, atau nanti ketika membuat artikelnya bentuknya adalah original research. Nah, original research itu adalah makalah jenis ini paling umum digunakan untuk menerbitkan laporan lengkap dari proyek penelitian. Artikel jenis ini biasanya disebut juga sebagai original artikel atau research article. Format penulisan original artikel biasanya cocok untuk berbagai bidang ilmu seperti IMRAD ya, biasanya IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, biasanya kalau A-nya itu adalah analisis ya, atau analitik. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan short report atau letter ya? Ini adalah makalah jenis ini memiliki ciri khas yaitu mengkomunikasikan laporan singkat yang diyakini editor akan banyak menarik perhatian banyak peneliti dan memiliki potensi untuk merangsang penelitian lanjutan. Ya. Jadi ada short report atau letter itu kayak surat kita membuat kayak apa? Makalah singkat gitu ya, terus kita coba masukkan ke dalam jurnal ya, jurnal agar para pembaca ketika membaca itu memiliki ide-ide penelitian lanjutan gitu ya. Dan ini biasanya disebut brief communication ya. Dan hanya ya biasanya 1 lembar 2 lembar paling banyak gitu ya. Oh ya, terus juga yang menulis ini biasanya peneliti yang ahli, peneliti yang terkenal seperti itu ya, yang udah reputasinya udah sangat tinggi dan terkenal. Ini biasanya diterima di jurnal-jurnal karena ketika dia menulis itu ide atau gagasan itu ya, yang sangat berharga. Lalu ada namanya review artikel ya, artikel jenis ini mungkin kayak kakak kelas teman-teman yang skripsi kan, dia bentuknya systematic review, bentuknya literatur review, itu namanya review artikel ya. Artikel jenis ini memberikan ringkasan penelitian yang komprehensif tentang topik tertentu. Jadi mengambil dari beberapa jurnal untuk disimpulkan ya, dianalisis sesuai dengan judul dan juga keyword pencariannya seperti itu. Dan makalah ini sangat potensial untuk banyak disitasi oleh peneliti yang lain. Citasi itu nanti kita belajar di minggu depan tentang citasi. Ya, dikutip oleh peneliti yang lain. Kenapa? Karena banyak sekali review artikel tentang konsep ya, tentang definisi, tentang pengertian, sehingga ketika dia menganalisis di pembahasan maka lebih banyak menggunakan review artikel. Ini ada 10 penerbit jurnal di dunia ya. Ada yang pertama ada Cambridge, ada Oxford ya, Cambridge Press, Oxford Press, ada Springer, ada Reuters, ada Elsevier. Nah, ini Elsevier yang buatan Scopus tadi. Ada Peter Lang, ada Clarified Analytics. Nah, ini yang buatan Web of Science. Ada Blackwell, ada De Gruyter, ada McGraw-Hill. Nah, ini 10 penerbit jurnal di dunia. Jadi kalau kita mencari e-book ataupun buku, kalau pengarangnya udah ini dari sini, ini bagus banget ya. Oke, ini ada 5 publisher ya. Jadi beda ya, kalau ini penerbit, ini juga publisher juga, cuman 5 terbaik ya. Pertama Science Direct, Springer, Taylor, Francis John, Wiley & Sons, Sage Publication. Jadi kalau ini penerbit, ini publisher tuh semacam kayak jurnal seperti itu ya. Jadi kalau kayak misalnya ini kan publishernya ini penerbit jurnalnya atau penerbitnya itu Elsevier nih. Nah, Elsevier itu punya produk namanya Science Direct gitu, publishernya gitu ya, Springer, Taylor & Francis, dan Wiley & Sons, Sage Publication gitu. Contohnya seperti itu. Lalu ini kalau kita mencari mencari di jurnal dengan kata kunci ya, misalnya
kata kuncinya load forecasting, dua kata ini, maka ini dapat 75.000. Terlalu banyak gitu kalau kita mencarinya 1 2 3 4 nih, 4 kata masih terlalu banyak. Nah, ini ada 1 2 3 4 ditambah ini masih kurang efektif. Nah, sehingga kalau ini ditambah bisa D lebih efektif. Jadi benar-benar harus kita dalam mencari jurnal itu pemilihan kata, pengetikan kata atau keywordnya itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita cari gitu ya. Kalau enggak banyak banget kan yang harus kita pilih gitu. Saya 75.000 masih mending 1.000 ya, ini 75.000. Tak ada namanya jurnal predator. Apa sih jurnal predator? Itu adalah jurnal yang ibaratnya yang tidak resmi atau yang jurnal yang abal-abal gitu ya, yang tidak terindeks Scopus dan Web of Science. Itu harus hati-hati ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada namanya Jeffrey Bell ya, dia penemu program ya. Ini contohnya ini, yang dia itu menemukan apa aja sih jurnal predator itu, bisa dilihat dari sini, atau bisa lihat dari SJR ya, SJR Cimago nih, SJR Cimago, untuk melihat high impact-nya atau untuk melihat citasi reportnya dan lain sebagainya ya. Jadi untuk kita menghindari artikel-artikel di dalam jurnal predator ya, karena jurnal predator itu abal-abal tadi ya, tidak resmi, bisa isinya itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan seperti itu. Lalu ini daftar lembaga pengindeks yang dipertanyakan ya, contohnya itu seed factor, global impact factor, impact journal ya, journal impact factor. Ini lembaga pengindeks ya. Ini juga harus hati-hati ya, karena ini sangat-sangat dipertanyakan ya. Belum tentu, bukan belum tentu, jadi isinya itu pengindeks misalnya isi international impact bahwa ini tuh jurnalnya bereputasi, padahal enggak ya. Ini harus hati-hati karena dipertanyakan. Apa aja sih yang harus dibaca sebelum submit artikel? Pertama, SJR sebagai jurnal rank atau impact factor, lalu tujuannya dan juga skopnya. Misalnya kalau kita perawatan, berarti kita harus memasukkan jurnalnya perawatan gitu ya. Kalau kita mau mencari jurnal juga atau artikel juga ya, kita kalau bidang kesehatan ya cari di bidang kesehatan, jangan cari di bidang yang lain gitu ya. Terus kita baca petunjuk penulisan untuk penulis ya, jadi juga instruksi untuk penulis. Kita juga download contoh atau sampel artikelnya ya, karena ada yang free, ada yang berbayar. Tapi kalau untuk sampel artikel itu free. Lalu memperbaiki artikel sesuai petunjuk penulisan dan contoh artikel. Ini penting banget kalau kita nanti mau submit artikel atau kita pun nanti mencari artikel. Ini ada contoh-contoh jurnalnya, ada Cina komplit, ini khusus untuk nursing ya. Menggunakan ini ada di EBSCO ya. Ini ada kelebihannya ya. Kelebihannya dia itu ya, karena kita nursing jadi banyak sekali yang full text ya, 1200 jurnal gitu ya tentang keperawatan ya, dan lain sebagainya. Terus untuk melihat impact factor tadi ya, pakai SJR ya. Caranya SJR ini teman-teman tinggal buka Cimago JR, nanti ada rankingnya, ada jurnalnya. Kalau terindeks di sini muncul, berarti dia aman. Tapi kalau ketika kita klik ternyata tidak ada, berarti ya tidak aman ya, atau tadi tidak, atau dipertanyakan lah seperti itu. Ini ranking pertama ya, kita lihat. Lalu untuk nursing, di sini ada nursing. Itu yang pertama adalah ward psikiatri. Nah, ini Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu ranking pertama ya. Nah, ini pertama Amerika, kedua Cina ya, luar biasa ya Cina, baru ketiga Inggris ya.